Gerakan sejarah dan unsur-unsur yang sangat penting di dalamnya. Gerakan di dalam sejarah ada dua sumber. Sumber pertama dari Tuhan, sumber kedua dari manusia. Sumber dari Tuhan misalnya Abraham meninggalkan tempat asalnya dan pergi dengan iman mengikut Tuhan tanpa mengetahui akan dipimpin kemana. Misalnya Musa mengeluarkan umat Israel dari cengkeraman Firaun, lalu mendirikan seluruh bangsa Israel dari padang belantara sampai menjadi kerajaan di mana Daud menjadi raja yang berkenan. Misalnya Zorobabel keluar daripada Babylon dan membuat sesuatu bait Allah bagi orang Israel kembali. Misalnya Yohanes Pembaptis memerintis, lalu Yesus Kristus itu menjadi juru selamat lahir ke dalam dunia mengabarkan kerajaan Allah. Misalnya Amanat Agung mengutus semua ke seluruh bangsa untuk mendengar Injil dan mendirikan gereja di seluruh dunia. Misalnya penginjil Paulus mengabarkan Injil dan mentaklukkan banyak tempat, banyak kota, banyak orang beragama lain kembali menjadi orang Kristen. Misalnya zaman Augustinus, dia memulaikan sesuatu gabungan pikiran rasional yang kuat luar biasa dengan pengertian teologi dan iman dan pengertian itu menjadi satu persatuan. Jadi credo ut intelligam, I believe in order to understand, dan intelligas un credo, I understand in order to believe. Ini menjadi satu gerakan yang baru. Lalu di dalam zaman medieval ada cara berusaha untuk membuktikan Allah itu ada mengikuti metode Aristotle. Tetapi semua ini akhirnya menjadi sesuatu hal di mana reformasi membawa kembali manusia kepada Tuhan. Ini gerakan. Lalu ada gerakan penginjilan yang dijalankan dari Katolik, akhirnya sebenarnya yang dijalankan oleh orang-orang misi. Abad 19 ada gerakan yang penting daripada CIM, Hudson Taylor, yang pertama kali dengan satu organisasi dan pikiran yang sangat matang untuk menginjili daratan Tiongkok. Dan semua ini mengakibatkan negara-negara seperti India, seperti China yang begitu kaku agamanya mendirikan gereja dan banyak orang Kristen setelah 100 tahun perjuangan penginjilan di dalam bangsa-bangsa yang begitu kaku. Nah, ini semua adalah gerakan rohani yang dari Tuhan. Gerakan dari dunia, misalnya permulaan daripada filsafat yang mau menyelidiki seluruh alam semesta dengan menemukan sifat dan prinsip-prinsip ciptaan dari orang Greka. Lalu perubahan di mana Sokrates berteriak, engkau ingin mengetahui segala sesuatu, tapi kenapa tidak mengenal dirimu sendiri? Ini menjadi satu pemutaran gerakan. Dan filsafat, antropologi, etika, the meaning of life mulai dari Sokrates menjadi studi yang paling penting di dalam akademik manusia. Ini satu gerakan mulai. Lalu dari orang-orang seperti Aristotle menemukan deduksi, logika, silogisme untuk menemukan kebenaran menurut cara ilmiah. Lalu seterusnya kita melihat ada gerakan-gerakan daripada manusia yang bersifat politik, termasuk terdirinya kerajaan Romawi, terdirinya kerajaan Macedonia, terdirinya Mesir dan Babilonia, Mesopotamia dan yang lain. Dan gerakan-gerakan adanya yang bersifat kekal karena mempunyai unsur budaya dan unsur logika dan teori yang kuat. Ada gerakan yang sangat pendek umurnya karena hanya berdasarkan kekuatan militer yang tidak ada dasar daripada semacam logika yang kuat. Nah, ini adalah gerakan dunia. Dan gerakan dunia maupun gerakan rohani itu mempunyai persamaan di dalam beberapa prinsip. Pertama, harus mempunyai teori yang sangat kuat, sangat solid, sangat komprehensif. Di dalam hal ini komunisme memilikinya, gerakan reform memilikinya, tetapi gerakan revolusi dari nasionalisme kebanyakan negara ketiga tidak memilikinya. Negara-negara di Afrika semua merdeka berdasarkan ambisi pribadi ingin jadi presiden.
tapi bukan berdasarkan sesuatu teori umat manusia dan perkembangan dalam sejarah bagaimana untuk mentegakkan nasionalisme. Dan banyak orang memakai nasionalisme sebagai bendera untuk melegalisirkan gerakan dia supaya bisa diterima dan bisa mempengaruhi bawahan. Tetapi tidak mungkin lama karena gerakan ini tidak mempunyai teori yang kuat. Nah, saudara-saudara, kita melihat pertama, teori yang kuat, yang sistematis, yang komprehensif, yang tahan lama, itu menjadi unsur pertama gerakan itu bisa sukses. Dan di dalam hal ini kita harus mempunyai keyakinan teori yang kita pegang lebih kuat dari teori politik apapun di dalam sejarah. Teori yang kita pegang adalah teologi reform yang menyimpulkan pengertian yang paling jitu dan akurat dan motivasi yang paling murni dan setia untuk membawa manusia mengenal kebenaran Tuhan yang diwahyukan di dalam kitab suci. Maka gerakan ini sudah memiliki unsur pertama untuk sukses. Saudara, kalau engkau menjadi pemimpin gereja Reform Amerika tidak mengerti ini, cuma tahunya saya jika jadi majelis saya senang, asal saya diangkat tinggi saya di gereja ini, kalau suruh kurang hormati saya ke tempat lain, you nggak ngerti gerakan. You cuma orang organisasi. Man of organization, man of God itu lain. I hope we are men of God. We are doing God's will. We are depending on His power. We are giving back His glory forever.